Buruknya bukan sekedar perilaku, bukan sekedar perbuatan, tetapi buruknya pikiran dan hati seseorang. Itu yang paling banyak menyebabkan orang mati di dalam su'ul khatimah. Dan di antara salah satu ide menyimpang yang akhir-akhir ini juga banyak dibicarakan itu adalah ide tentang komunisme. Sebagian masyarakat ada yang masih menganggap itu baik. Sebagian bahkan mengatakan itu bagian dari Islam. Sebagaimana tahun 50-an ada saja ulama yang membelanya ketika Nasakom itu dijadikan sebagai salah satu pilar kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri ini. Ada yang mengatakan Nasakom itu adalah bagian tak terpisahkan dari Islam. Kemudian dicari-cari dalilnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini memang peristiwa sejarah. Tetapi ini menjadi perhatian dan harus kita renungkan kembali agar tidak terulang. Karena Al-Quran sendiri dalam ratusan ayatnya mengajak kita kaum muslimin untuk berbicara masa lalu, berbicara tentang Fir'aun, berbicara tentang kaum Hud, berbicara tentang kaumnya Nabi Lut. Dibicarakan dalam rangka apa? Dalam rangka agar kita tidak menyimpang seperti mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kenapa komunisme itu bisa berulang kali di negeri ini? Mulai tahun 1926, 1948, 1965 bisa kembali tumbuh begitu. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama adalah kondisi masyarakat yang kadang menerima sesuatu tanpa mencerna, tanpa memikirkan, tanpa merenungkan apa sih sebetulnya ide yang dibawa oleh komunisme itu. Hanya terbatas kepada jargon-jargon komunisme yang mengatakan adanya kesamaan. Karena kalau kita bahas ide paling laris di dalam komunisme, sosialisme, itu adalah ide tentang ekonominya. Dari berbagai macam banyak aliran sosialisme, ada 3 ide yang mereka sama. Yang pertama itu adalah ijadul musawah al-fi'liyah bainan nas. Komunisme itu ingin menjadikan kesamaan secara real ada di tengah-tengah masyarakat. Siapa yang tidak senang dengan istilah ini? Ingin keadilan, ingin kesamaan secara real. Dan kebetulan pada masa itu tahun 1960-an kondisi ekonomi sangat sulit. Terjadi inflasi, ya katanya sampai 2000%. Harga-harga membumbung tinggi. Orang kehidupannya semakin susah. Ketika orang susah mendapatkan iming-iming bahwasanya kekayaan itu akan dibagi sama rata sama rasa, maka mereka berbondong-bondong, bukan karena tertarik bahwasanya ini enggak ada Tuhan, bukan. Tetapi mereka kebanyakan tertarik karena ingin mendapatkan penghidupan. Ini poin pertama. Bagaimana pandangan Islam tentang kesamaan ini? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan misalnya di dalam surah Az-Zukhruf, ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Apakah mereka yang membagi rahmat Tuhan engkau? Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kamilah, kata Allah, kami yang membagi kepada mereka kehidupan mereka di dunia ini. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat, dan kami angkat sebagian, kami tinggikan kehidupan ekonominya di atas kehidupan yang lain beberapa derajat. Liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriyah, agar sebagian itu bisa memanfaatkan sebagian yang lain. Seandainya semuanya kekayaannya sama, orang mungkin tidak akan ada yang mau jadi tukang sampah. Orang tidak ada yang mau menjadi buruh bagi orang yang lain. Tetapi Allah jadikan ekonomi ada yang tinggi, ada yang rendah agar bisa saling memanfaatkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini ide pertama, kesamaan. Dalam Islam cuma mengatur cara bagaimana seseorang memperoleh harta. Ketika di akhirat akan ditanya tentang harta itu, min aina iktasabah wa fima anfaqah, kata Rasulullah. Dari mana harta itu diperoleh, kemana akan dibelanjakan. Islam tidak mengatur berapa banyak harta yang bisa diambil oleh seseorang. Islam cuma mengatur bagaimana cara yang halal untuk mendapatkan harta. Berbeda dengan komunisme, dia akan
menyatakan meratakan kekayaan itu di tengah-tengah masyarakat. Oleh sebab itu kita dapati pada masa-masa itu terjadilah kisruh di antara masyarakat. Ya, organisasi petani misalnya di Jawa bisa menyerobot tanah orang, dianggap tanah milik sama-sama, apalagi tanah negara. Di Sumatera para buruh ya, yang terpengaruh ide komunisme ini kemudian menyerobot, mengambil alih paksa perusahaan karet. Islam tidak membenarkan begitu, Islam ada cara-caranya. Tetapi di sisi lain Islam juga menjamin terpenuhinya kebutuhan individu tiap rakyat. Sebagaimana Rasulullah katakan dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim, wa ayyuma ahli arsyah asbaha, penduduk mana saja yang pada pagi hari fihim ru'un ja'i, di tengah-tengah mereka ada orang yang masih kelaparan, faqad bari'at minhum dhimmatullahi azza wa jalla, maka jaminan Allah telah terlepas dari mereka. Hadis ini bukan bicara masalah pemerataan sebagaimana dikatakan oleh orang-orang yang mendukung sosialis komunisme. Mereka menjadikan hadis ini dalil tentang bahwasanya komunisme itu ada dalam Islam. Padahal hadis ini bicara tentang pemenuhan kebutuhan pokok. Tidak boleh ada di satu kampung orang yang kelaparan. Ketika ada orang yang kelaparan, maka satu penduduk satu kampung itu, ketika mereka tahu tidak memberikan pemenuhan kebutuhan pokok mereka, Allah berlepas diri dari mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini ide pertama dari ide komunisme yang perlu juga kita waspadai walaupun kelihatannya indah, ditawarkan dalam bahasa-bahasa yang menggoda hati masyarakat. Dan banyak lagi ide-ide yang lain yang perlu kita kaji, yang tidak mungkin kita bahas di dalam khutbah kali ini. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala paling tidak menjaga kita, pikiran kita agar tidak melenceng dari Islam, tidak mudah terpukau dengan pemikiran-pemikiran walaupun dibungkus dengan dalil, dibungkus dengan hadis yang isinya itu adalah komunisme maupun juga ajaran-ajaran selain Islam.